Apalagi ketika kita berhadapan dengan anak istimewa ya Bun, yang tentunya pasti berbeda dengan anak pada umumnya. Jadi tidak ada anak yang kita katakan dia nggak patuh gitu ya, atau dia belum mau mengikuti arahan, atau dia belum mau mengikuti aturan gitu ya. Kalau menurut saya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ruang Diskusi, cara ngobrol paling asyik. Teman diskusi, alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan teman diskusi yang sangat luar biasa. Jadi kita akan membahas seputar anak istimewa, bagaimana memberikan pendampingan ketika bersama dengan mereka. Oke, saya Bunda Lulu, mari kita berdiskusi. Oke, teman diskusi, ini alhamdulillah sudah ada Bunda Ami, teman diskusi kita hari ini. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah. Jadi kita akan membahas seputar anak istimewa ya Bunda Ami. Boleh perkenalkan diri dulu Bunda Ami, biar teman diskusi di rumah juga kenal dengan profil Bunda Ami. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Bunda Lulu atas kesempatannya. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman diskusi semua dimanapun berada. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amirah Maulani, atau biasanya lebih akrab di Alauzah, khususnya di teman-teman kecil dipanggil Bunda Ami. Nah, saya sebagai seorang terapis dan juga saat ini saya juga sebagai seorang guru inklusi di tingkat TKA. Bunda, saya juga merupakan sarjana psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, menarik ya. Jadi memang Bunda Ami ini menjadi guru inklusi ya Bun, khususnya di unit TK. Nah, kita akan mengupas atau mengulik seputar bagaimana sih supaya komunikasi gitu ya, kemudian penanganan ketika bersama anak-anak istimewa ini bisa dipahami oleh lingkungan sekitarnya, begitu ya Bunda Ami ya? Iya, betul. Nah, Bunda. ini menarik nih, Bunda bilang tadi basicnya adalah memang psikologi UIN gitu. Lalu apakah memang dari awal Bunda langsung terjun untuk membersamai teman-teman yang memang berkebutuhan khusus, atau memang ini di Alauzah sendiri adalah sebuah pengalaman yang baru buat Bunda? Nah, teman diskusi mungkin juga pengen tahu nih ceritanya ya Bun. Oke, baik Bunda Lulu. Jadi sedikit lucunya, saya bahkan belum punya sama sekali background atau pengalaman menangani anak berkebutuhan khusus Bun. Bahkan sebenarnya ketika kuliah pun saya mengambil peminatan yang berbeda. Apa Bun? Yaitu lebih ke psikologi sosial. Psikologi sosial berarti yang kaitannya isu-isu, fenomena, masalah-masalah remaja gitu ya? Iya, betul Bunda. Nah, ini pun di Alauzah menjadi pertama kalinya pengalaman pertama bagi saya untuk berhadapan dengan anak berkebutuhan khusus Bun. Bahkan kayak di tempat kerja saya yang sebelumnya itu lebih ke tempat konseling yang memang berbasisnya online. Jadi ini pertama kalinya saya juga untuk bekerja secara full time dan bahkan berhadapan langsung dengan teman-teman kecil yang memang berkebutuhan khusus Bunda. Oh gitu ya, menarik ya teman diskusi. Jadi memang Bunda Ami ini awalnya berkecimpungnya tuh di dunia konseling ya. Dia lebih kaitannya sama dunia maya juga ya Bun, karena lewat media sosial gitu. Lalu alhamdulillah bergabung di Alauzah, akhirnya berkesempatan untuk membersamai teman-teman berkebutuhan khusus atau anak istimewa ini. Ada nggak Bun perbedaan yang sangat signifikan ketika memberikan konseling ke masyarakat luas yang kadang itu juga inisialnya mungkin nggak terlihat secara jelas gitu ya, tapi ini langsung ketemu tatap muka, ketemu sama anak-anak yang benar-benar pastinya berbeda ya, ada pengalaman yang berbeda. Mungkin Bunda bisa sharing ke kita, bisa ceritain juga. Baik Bunda, tentunya pasti sangat berbeda ya Bun, mengenai ketika kita hanya berhadapan dengan laptop gitu, bahkan online gitu, kita nggak bertemu secara langsung tatap muka dengan orang, dan tiba-tiba saya harus bekerja berhadapan dengan anak-anak kecil setiap harinya ramai gitu. Pasti perbedaan itu terlihat sekali ya Bun. Dan awalnya tentu saja saya mulai adaptasi dulu dengan lingkungan, namun memang sebelum penanganan kita bertemu langsung dengan teman-teman kecil, alhamdulillahnya saya sudah dapat pembekalan dari kepala inklusi gitu. Di sana kita dikasih pembekalan bagaimana menghadapi anak-anak istimewa, bagaimana menjadi seorang guru gitu. Dan dari sana pun saya belajar kembali Bun, ternyata sebagai seorang guru itu gak hanya mengajarkan kepada anak-anak, tapi kita juga ikut belajar Bunda. Oke. Nah,
apalagi ketika kita berhadapan dengan anak istimewa ya Bun, yang tentunya pasti berbeda dengan anak pada umumnya, yang mana mereka memiliki kebutuhan yang lebih khusus nih. Jadi setiap pribadi anaknya pun unik Bun, perkembangannya pun berbeda. Dari sana saya banyak belajar gitu, saya jadi tahu oh seperti ini ya. Tentu saja pas awal berhadapan dengan anak-anak saya juga kaget ya Bun, karena saya kan belum pernah nih berhadapan dengan anak-anak yang biasa aja, maksudnya yang pada umumnya saya belum pernah secara langsung gitu. Ya. Nah ini anak-anak yang istimewa gitu, berkebutuhan khusus. Jadi ini benar-benar menjadi pengalaman bagi saya, dan tentunya awalnya ya kaget, cuman ketika sudah dikasih pembelajaran, pembekalan dari kepala inklusi, oh saya jadi tahu kita sebagai guru pun hal pertama yang atau sikap pertama yang harus kita punya adalah tenang dan ikhlas gitu Bunda. Jadi karena ketenangan itu akan dibaca ya Iya, sama anak-anak, betul. anak-anak akan merasakan gitu Iya, ya. benar. Jadi dampaknya akan ke semua gitu. Tapi Bun, kan banyak nih yang maksudnya di kalangan masyarakat luas gitu, pandangan terhadap anak kebutuhan khusus ini kadang masih belum sepenuhnya menganggap mereka sebenarnya sama atau punya hak yang sama dengan anak-anak pada umumnya gitu. Nah, apa sih arti anak kebutuhan khusus, definisi secara sebenarnya bagaimana masyarakat harus memandang anak-anak istimewa ini gitu? Oke Bunda, sebenarnya anak-anak berkebutuhan khusus itu mereka itu sama anak pada umumnya, cuman sedikit berbedanya karena mereka membutuhkan perhatian khusus Bun, kebutuhan yang lebih khusus. Nah jadi memang masyarakat sekarang mungkin masih ada pandangan kayak melihat sebelah mata gitu mengenai anak-anak istimewa. Nah kita sebagai orang yang memang langsung menangani anak-anak istimewa, kita juga membantu pandangan masyarakat bahwa mereka juga ini loh anak-anak yang mereka tuh punya potensi gitu Bunda. Kita harus lebih aware, sadar dengan anak-anak kebutuhan khusus, karena yang kita lihat oh mereka nih kok begitu, mereka begitu. Padahal ketika kita berhadapan langsung kita jadi tahu oh anak-anak berkebutuhan khusus ini ternyata mereka tuh unik gitu. Jadi kita harus kayak lebih sadar gitu, lebih aware, ternyata mereka juga nggak seberbeda itu kok. Mereka juga sama seperti kita. Mereka juga mengenal lingkungannya juga, mereka juga beradaptasi juga dengan lingkungannya. Jadi memang kita harus lebih aware sih sebagai masyarakat. Oke, baik. Jadi memang sebenarnya tadi ya di poinnya adalah mereka punya kebutuhan yang berbeda dengan anak-anak gitu, tapi bukan berarti hak-hak mereka sebagai anak itu hilang gitu ya. Iya, jadi betul, memang Bunda. kita harus memandang ya mereka juga anak-anak pada umumnya yang betul. kita butuh diberikan kasih sayang dan lain Iya. sebagainya ya. Nah, untuk penanganan sendiri nih Bun, ketika di sekolah bagaimana guru mentreatment anak-anak istimewa ini? Pastinya kan mempunyai challenge tertentu Iya. ketimbang sama anak-anak pada umumnya gitu ya. Bagaimana Bun kalau di inklusi sendiri? Oke Bunda, untuk di inklusi sendiri, yang pasti dari inklusi sendiri itu di mana anak-anak istimewa ini nggak serta-merta mereka akan terus diinklusi Bunda. Jadi mereka akan mengalami transisi ke reguler, karena tujuan kita pasti targetnya tetap membuat mereka juga ikut bergabung dengan reguler. Tapi bedanya mereka di sini ikut dalam kelompok kecil dulu di inklusi Bun. Nah, kita sebagai guru yang pastinya mendampingi mereka setiap harinya dalam kelompok kecil itu. Nah, di inklusi sendiri dari awal juga kami sebagai guru telah dikasih pembekalan bahwa hal yang utama untuk anak-anak inklusi adalah pijakan. Baik itu sebelum pembelajaran, saat pembelajaran maupun setelah pembelajaran. Karena anak-anak inklusi pastinya berbeda-beda Bun ya, setiap personal gitu. Jadi mereka pun memiliki tahapan perkembangan yang berbeda juga, sehingga di situ kita melihat setiap tahapan perkembangannya, sehingga kita dapat memberikan treatment setiap pribadi secara tepat gitu Bun. Nah, pijakan ini menjadi kunci awal juga bagi mereka, karena di situ kita memberikan pemahaman gitu. Ketika mau berkegiatan A, misal kita kasih pijakan, kita mau berkegiatan A gitu. Kasih pemahaman kembali ke setiap anak. Nah, di situ anak akan memahami gitu. Oh,
sekarang kita saatnya melakukan kegiatan A gitu. Jadi sangat dibutuhkan pijakan pemahaman kepada anak. Tentunya pasti berbeda-beda Bun ya. Ada yang anak dia perlu pijakan berulang kali, instruksi berulang kali. Oleh karena itu kita sebagai guru pun harus sabar gitu, harus sabar-sabar, Membaca harus anak-anak karakternya iya beda-beda juga betul ya, Bunda. ya. Ada yang memang anak ketika dikasih instruksi sekali, oke dia paham. Ada juga anak yang harus berulang berulang gitu kali ya. atau bahkan ada yang negosiasi Bun. Jadi Nggak mau begitu. misalnya atau Iya, mau diganti kegiatan lain iya gitu ya. betul jadi begitu Bunda. Berarti pijakan, setelah pijakan ada lagi nggak Bun yang utama? Selain pijakan, kita pasti yang pertama banget itu bonding ke anak juga Bun, karena anak-anak istimewa ini peka Bun. Jadi beda dengan pada anak pada umumnya, mereka tuh memiliki kepekaan. Jadi ketika mereka ada nih orang dewasa yang mendekati tapi ternyata kayak tidak suka tuh mereka tahu. Jadi di situ kita harus membangun bonding juga dengan anak sehingga anak itu percaya kepada kita. Mau gitu ya, Iya, tadi betul, Bunda. didekati, terus Iya, diberikan betul. instruksi dan lain sebagainya. Iya. Jadi paling dua utama itu pijakan dan bonding. Selain itu ada lagi nggak Bun yang tambahan lainnya? Apa memang cuma cukup dua itu saja yang utama? Mungkin itu yang di highlight sih Bun. Oh, baik. Jadi sebenarnya ini juga ngaruh juga ya ke teman diskusi di rumah ya. Ketika Iya, orang tua mentreatment anak, berarti memang harus mulainya dari sebuah pijakan. Lalu Iya. ada yang namanya tadi bonding. Ini kayaknya nggak cuma buat anak istimewa aja sih. Iya, ya. untuk setiap Jadi anak untuk ya, semua, Bunda. setiap anak itu pasti membutuhkan Betul, itu gitu ya, iya, supaya betul. mereka tahu tujuan berkegiatannya apa. Benar sekali. Dan mereka juga percaya bahwa ini harus dituntaskan sampai akhir gitu ya. Iya. Nah, tenang teman diskusi, kita akan makin seru nih ngobrolnya karena kita juga undang teman diskusi lainnya ya, yaitu ada Bunda Dila. Beliau adalah Kepala Terapi Ananda dan juga kelas inklusi. Kita sambut dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bunda Dila. Iya. Bunda. Silakan Bunda Dila di mana nih ya? Iya, silakan di tengah. Oke, menarik ya. Jadi kita tadi sudah membahas nih Bunda Dila terkait bagaimana guru-guru, khususnya di guru-guru inklusi ini menangani teman-teman istimewa ketika berada di sekolah gitu. Nah, mungkin teman diskusi juga pengen tahu nih, awal mula kan memang berdiri Terapi Ananda terus berkembang menjadi sebuah ada sekolah kelas inklusinya juga. Nah, bagaimana supaya treatment antara di rumah dan di sekolah itu bisa sama gitu. Apa aja sih tahapan-tahapannya untuk bisa mereka dapatnya treatmentnya ini nih, anak A begini, anak B begini, tuh awal mulanya gimana gitu ya. Mungkin bisa diceritain Bunda Dila, silakan. Terima kasih teman-teman semuanya, khususnya Bunda Lulu dan juga Bunda Ami sudah mengundang saya di sini. Berbicara tentang suatu hal sinergi ataupun keselarasan dan pola asuh yang harus dibangun oleh orang tua, ini nggak mudah dan cukup sulit gitu ya. Bahkan sangat penuh tantangan pastinya ya untuk anak-anak, untuk orang tua. Kenapa? Yang harus kita pahami itu adalah karakteristik terlebih dahulu. Anak ya, karakteristik Betul. anak. Jadi karakteristik anak dengan kondisi gitu ya, dimana yang harus kita bangun dari kegiatan di sekolah gitu ya, begitupun kegiatan di rumah, itu terkadang berbeda. Gitu. Perilaku yang dimunculkan di sekolah dan juga perilaku yang dimunculkan di rumah itu terkadang juga berbeda, bahkan ada yang sama. Gitu. Sebenarnya sama halnya yang dirasakan oleh teman-teman yang lain pada umumnya gitu ya. Sama. Yang menjadi pembeda adalah jika di sekolah adanya aturan, adanya daily activity yang terstruktur, adanya pendampingan yang secara berkelanjutan gitu ya, berkala sampai akhir pulang itu kan. Betul gitu ya. Tentu dari adanya aturan, arahan, bahkan pendampingan, ada reaksi perilaku anak yang saat itu dimunculkan. Nah, ini bagian dari penanganan. Jadi yang sebelum kita bangun, karena memang anak-anak istimewa di sekolah cukup banyak ya, alhamdulillahnya. Artinya gini, kita semua diberikan kesempatan, kita semua diberikan amanah, yang mana kita harus bertanggung jawab
dari segala hal kondisi anak untuk membantu dalam proses pembelajaran di sekolah. Jadi pertama yang kita bangun ini adalah orang tua paham terlebih dahulu, orang tua dapat menerima kondisi anak terlebih dahulu. Itu bagian dari poin untuk orang tua memahami suatu tantangan tadi ya Bunda Lulu. Jadi identifikasi yang pertama, ketika kita menyampaikan kepada orang tua dari aspek bahasa, dari aspek sosial, dari aspek kognitif, bahkan motorik dan lain sebagainya, itu harus kita sama-sama pahami Ananda sudah berada di tahapan apa. Gitu. Ananda merasa kesulitannya di bahasa gitu atau ya? di kognitif gitu ya. Lalu ketika kita sudah sama-sama memahami, kita lihat program apa yang sudah dibentuk oleh sekolah. Ini yang harus selaras dengan orang tua. Antara di rumah sama di sekolah gitu ya. Betul. Dan ini harus selaras. Selain itu selaras artinya bukan sama ya programnya, program yang individu terus dibawa ke rumah, enggak gitu. Penanganannya gitu. Salah satu contoh aspek emosional deh gitu ya, sosial emosional, yang mana emosi itu positif ataupun negatif itu sangat kompleks di anak-anak sendiri. Bahkan emosi positif ketika dia senang, bahagia, itu kan perlu arahan, perlu kita berikan pemahaman cara mengekspresikan seperti gitu apa. Terus perlu kita arahkan ketika dia mungkin senang tepuk tangan, tepuk tangan ini apakah berlebihan atau tidak. Jadi hal-hal seperti ini yang harus diperhatikan oleh kita bersama di sekolah, bahkan ini harus kita sampaikan juga kepada orang tua. Itu bagian dari sesuatu hal pemahaman yang harus dipahami oleh semuanya. Gitu. Itu sosial emosional itu paling saya not banget di awal gitu. Lalu selain itu emosi penerimaan terlebih dahulu. Jadi tidak ada anak yang kita katakan dia nggak patuh gitu ya, atau dia belum mau mengikuti arahan, atau dia belum mau mengikuti aturan gitu ya. Kalau menurut saya nggak ada. Justru semua anak itu paham dan mau mengikuti. Yang tantangan bagi kita sebagai guru di lapangan adalah bagaimana kita memberikan pemahaman kepada anak ketika penerimaan emosinya itu sudah diterima. Contoh, jika dia mau minum susu saat kegiatan belajar gitu ya, mau makan snack atau minum susu kegiatan belajar, bagi kita itu nggak langsung kita berikan. Ada kata boleh dan ada kata tidak boleh. Ananda belum terima dengan kata penolakan tadi, nggak sesuai keinginannya mungkin. Terus penerimaan sesuatu hal yang saat ini adalah, aku nggak diterima, aku nggak dibolehin. Itu macam-macam reaksinya yang saat ini terjadi ya Bunda ya. Ada yang mungkin nangis, ada yang mungkin dari segi karakter keluar dari lingkungan itu gitu ya, keluar dari lingkaran bermain atau keluar dari ruang lingkup suatu kelompoknya. Hal ini beragam perilaku yang dimunculkan oleh anak. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa larangan ataupun tidak, terus kita paksa untuk bergabung. Kita berikan kesempatan anak untuk bagaimana dia mengontrol, dirinya dulu, meregulasikan emosinya. Itu sih yang paling lebih banget ya, yang saya note sekali untuk kita sebagai guru, dan ini orang tua juga harus memahami, karena yang kita rasakan ketika konsultasi ya beberapa orang tua, bagaimana cara kita melaraskan gitu, menyelaraskan program di sekolah dengan di rumah gitu ya. Ada juga orang tua, kenapa? Karena di sini kok nurut-nurut aja, tapi di rumah beda gitu ya. Beda, betul. Nah ini yang kita samakan. Sebenarnya nggak ada perbedaan ataupun sama ya, tapi cara yang harus diaplikasikannya sama. Butuh waktu, kita berikan pemahaman, kita berikan kesempatan gitu ya. Oke. Sabar juga untuk mereka berproses gitu ya. Gitu. Betul. Itu salah satu hal yang memang harus dipahami oleh semuanya ya. Bahkan guru yang lebih penting juga, karena kita juga mendidik diri kita, mendidik anak didik kita, bahkan kita sama-sama mendidik diri bersama orang tua. Jadi orang tua kalau memang memiliki anak istimewa itu nggak mudah ya Bunda Lulu dan teman-teman semuanya, ini nggak mudah. Jadi itulah peran pertama kita ngajak orang tua untuk ayo Bun, kita sama-sama belajar kepada anak-anak kita saat ini gitu sih. Memahami apa sebenarnya kebutuhan anak tersebut gitu ya. Betul. Dan menerima kehadiran mereka secara utuh gitu, dengan penuh kasih sayang gitu kan, yang tadi akhirnya terjalin bonding tadi ya. Betul, bonding memang pertama sih untuk kita harus itu.
Oke, aku ke Bunda Ami dulu lagi ya, Bun. Bun, ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan selama Bunda di Al-Auzah ketika menangani teman-teman istimewa ini? Nah, tentunya pasti ada ya Bun, apalagi kayak perbedaan ketika mereka masuk pertama kali dengan perkembangannya selama 1 semester gitu Bunda. Ada memang anak yang memiliki karakteristik yang salah satunya anak ini sulit banget Bun buat kayak duduk gitu. Jadi inginnya bermain, berjalan gitu. Dari situ kita kasih pemahaman kembali, kita pijakkan kembali gitu. Saat ini kegiatannya contohnya misal sedang ditajwid, ayo kita duduk gitu. Memang tidak mudah ya Bun, itu pun butuh proses gitu. Nah dari situ akhirnya kita kasih treatment atau penanganan ke anak. Anak ini butuh memang aktivitas fisik gitu yang lebih banyak bergerak sehingga nantinya anak ini mau duduk tahan lama dan akhirnya selama 1 semester alhamdulillah anak ini udah bertahan lama gitu sampai satu kegiatan tuntas dia mau duduk tenang gitu walaupun memang kita harus berulang kali instruksi kasih pijakan ke anak ini sampai dia paham nih saat ini kita sedang berkegiatan. Nah kita tuntaskan dulu nih sampai selesai baru boleh berkegiatan yang lain gitu. Ya karena memang sebenarnya butuh proses ya untuk anak-anak mencerna gitu. Sebenarnya kegiatannya nih arahnya kayak gimana dan akhirnya jadi daily yang memang harus mereka ikuti gitu ya. Oke. Kalau Bunda Dila sendiri pastinya kan banyak banget nih tantangan dari terapi Ananda, terus kemudian sekarang ada kelas inklusi gitu. Bagaimana Bun untuk tetap dari khususnya dari terapi Ananda untuk tetap bisa membersamai teman-teman anak istimewa ini, tantangannya tuh seperti apa sih gitu? Mungkin pasti banyak kan karena beragam ya anak-anaknya, nggak cuma satu tipe gitu kan. Itu gimana supaya bisa harus semangat didampingin mereka gitu dengan segala karakternya yang beragam dan unik gitu. Kan pasti jadi tantangan ya. Betul. Satu hal yang membuat saya bisa bertahan sejauh ini itu adalah dengan hadirnya mereka itu penguat. Jadi gak ada dalam diri saya sendiri saya harus kuat memaksakan diri untuk kuat tidak, tapi adanya mereka dan hadirnya mereka itu power. Jadi ada energi positif yang selalu saya serap gitu ya. Betul. Saya selalu bersyukur, saya selalu di setiap hari dan waktunya ketika menyambut mereka tidak ada sesuatu hal yang sempurna. Lalu di sisi lain saya juga melihat bahwa aku ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa gitu, dan kesempurnaan itu tidak ada semuanya di kita pun nggak ada. Jadi dan saya terus mau belajar dan mencoba membantu gitu sih Bunda. Jadi dengan banyaknya tantangan perilaku itu bukan membuat saya sedih justru. Tapi membuat saya terus belajar gitu. Bunda Dila kurang apa ya nak ya? Kenapa kamu seperti ini? Bunda Dila kurang belajar apa? Bunda Dila kurang apa untuk kamu biar Bunda Dila bisa memahami kamu. Itu sih Bun. Jadi hadirnya mereka penuh tantangan betul. Tapi tantangan itu justru ada energi positif buat saya selalu melemahkan ya. Betul, untuk selalu bersyukur. Betul. Dan itulah yang saya dan kita ya bersama yang kami bentuk untuk semuanya pastinya. Rasa syukur itu kita melihat dari lingkungan kita. Bahkan sesuatu hal yang kita temui. Gitu. Untuk kita bisa melihat bercermin terhadap diri kita sendiri, itu yang saya tanamkan kepada teman-teman tim saya. Kenapa? Karena yang kita hadapin ini, yang kita temui anak berkebutuhan khusus, artinya mereka jauh lebih butuh dibanding kita. Kita lebih banyak waktu untuk belajar dibanding mereka. Jadi kita sebanyak mungkin untuk mengetahui dan membantu mereka dengan cara apapun. Itu sih Bunda. Iya, menarik. Nanti sebelum sesi ini berakhir aku pengen tahu juga nih dari Bunda Ami dan Bunda Dila. Jadi supaya kan kalau di sekolah insya Allah sudah saling bersinergi ya antara guru satu dengan guru yang lain. Pokoknya satu tim ini sudah saling bersinergi, bahkan juga guru-guru alas gitu ya di kelas reguler sudah saling bersinergi. Tapi yang paling penting adalah poin di orang tuanya nih Bunda. Ada nggak pesan-pesan khusus buat orang tua, teman diskusi di rumah gitu ya? Bagaimana
bisa baik itu yang mungkin ada anak yang istimewa ataupun memang yang tidak ada, tapi kan pasti akan bersinggungan gitu ya. Entah anaknya ketika di dalam ruangan kelas mungkin ada anak istimewanya. Nah, itu bagaimana menyikapinya dan pesan untuk orang tuanya itu seperti apa gitu ketika bersama anak-anak istimewa ini. Dari Bunda dulu. Oke, baik Bunda. Pasti tidak mudah ya Bun untuk kayak mengetahui apalagi orang tua yang memiliki anak istimewa, dan kunci yang pertama pastinya penerimaan ya Bun. Dimana orang tua harus menerima gitu bagaimana kondisi anak, bagaimana kebutuhan anak gitu, karena pastinya anak istimewa itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda Bun. Sehingga orang tua pun harus tahu, oh mereka ini butuhnya di tahapan perkembangan apa. Oleh karena itu mereka juga harus mengetahui tentang tahapan perkembangan anak. Dan sehingga treatment atau kebutuhan yang diberikan kepada anak itu akan sesuai dengan tahapannya, tahapan usia biologis maupun biologis dan yang aslinya gitu ya Bun. Nah, oleh karena itu, jadi dimana orang tua tuh harus menerima kondisi anaknya, bagaimanapun kondisi anaknya, dari penerimaan dari diri orang tua terlebih dahulu Bunda. Oke, jadi kunci pertama tadi penerimaan ya kalau kata Bunda Ami, dan mempelajari tahapan perkembangan anak gitu. Betul. Ya. Nah, kalau aku tanya lagi balik nih ke Bunda Ami, udah nyaman belum sih nih mendampingi anak-anak kebutuhan khusus atau anak istimewa ini? Kalau boleh jujur nyaman banget Bun, bahkan kayak setiap harinya tuh ngerasa kayak kok nggak ada beban gitu Bun. Maksudnya beda ketika saya kerja dulu yang memang tiap hari bahkan padahal online gitu ya, malah lebih merasa berat gitu. Di sini malah merasa soalnya kita ikutan senang gitu ketika melihat anak-anak. Karena ketemu langsung kali ya, jadi ada energinya ya. Dan bahkan kayak jujur saya bukan tipe yang memang sabar banget, tenang banget gitu. Tapi ketika berhadapan dengan anak, kok saya bisa sabar itu. Masya Allah, luar biasa ya. Kita doakan semoga Bunda Ami pun juga Bunda Dila selalu semangat bersama tim ya, untuk membersamai teman-teman istimewa. Nah, terakhir nih ke Bunda Dila, gimana Bun sinergi ke orang tua, terakhir mungkin ya pesan buat orang tua di rumah harus seperti apa nih ketika menghadapi atau membersamai anak-anak istimewa? Oke, kita harus tahu tujuan pendidikan yang pertama. Tidak ada sesuatu hal pendidikan itu untuk yang buruk gitu ya. Jadi apapun yang diberikan di sekolah, apapun yang kita sampaikan, yang kita aplikasikan, berharap orang tua gitu ya juga dapat membantu satu doa. Lalu selain itu membantu dalam memberikan upaya mengulang kembali kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan di sekolah gitu ya. Lalu selain itu komunikasi. Jadi komunikasi antar orang tua di sekolah itu sangat penting, dan juga menyampaikan serta-merta apapun yang saat itu perkembangannya, bahkan perilaku yang baru muncul. Jadi tidak ada rasa hal yang mengganjal gitu. Jadi penting banget doa dan juga komunikasi itu penting banget, khususnya anak-anak istimewa. Oke. Gitu, dan harus percaya diri. Orang tuanya juga ternyata bukan anak doang ya, tapi betul. orang tua juga perlu percaya diri ketika membersamai mereka gitu ya. Karena memang sebagai orang tua kita nggak bisa paksakan adanya, bahkan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus sendiri ataupun anak istimewa itu sulit sekali, karena dari aktivitas daily, kegiatan harian sampai malam dan lain sebagainya itu hanya orang-orang tua luar biasa, orang tua pilihan. Dan begitupun kami menjadi guru pun kami berusaha yang terbaik, bahwa kami berusaha menjadi guru pilihan mereka ya Bun, anak-anak. Jadi itulah pentingnya kejujuran, komunikasi, penerimaan dalam proses mendampingi di sekolah, di rumah, pengasuhan. Jadi tidak ada pembeda sih Bunda, pengasuhan di sekolah maupun di rumah. Jadi menyelaraskan lah ya, intinya seperti itu ya. Oke, baik Bunda Ami, Bunda Dila, terima kasih, dan teman diskusi di rumah, Masya Allah ya. Kita sudah banyak membahas bagaimana kita bisa membersamai teman-teman istimewa
kehadiran mereka pastinya menjadi energi positif buat kita. Bagaimana kita bisa berbagi kasih sayang gitu. Kemudian mendampingi mereka sepenuh hati sehingga mereka melejit potensinya. Jadi itu saja diskusi kita hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast Ruang Diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.